Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fredrik. Saya Angelika Anastasia. Nama saya Al-Majid, saya dari Fakultas Teknik. Nama saya Akmal. Nama saya Muhammad Ali Saeng. Kami kelompok 2 di sini ingin menjelaskan tentang remediasi secara termal dengan menggunakan mesin insinerator. Insinerator adalah alat pembakar sampah atau limbah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu sehingga sampah atau limbah yang dimasukkan ke dalam mesin insinerator dapat terbakar habis dan akan menghasilkan abu, dan abu tersebut aman dibuang ke badan lingkungan. Dan kali ini saya hanya membahas apa itu kelebihan dari mesin tersebut. Kelebihan mesin insinerator ada beberapa poin. Yang pertama, mengurangi massa volume, artinya perlu beberapa hektar untuk menampung beberapa ton sampah dari kota-kota besar, namun setelah melalui proses insinerator tersebut sampah tersebut menjadi berkurang dari 200 ton tersebut bisa jadi menjadi 1 ton saja. Yang kedua, mudah dan cepat, artinya limbah dari kota-kota besar tersebut bisa langsung diproses melalui mesin insinerator tersebut. Dan poin yang terakhir, tidak memerlukan lahan yang luas, artinya misalnya dari 200 ton tadi bisa memerlukan beberapa hektar tanah, namun setelah melalui proses dari tahapan mesin insinerator tersebut menjadi lahannya itu menjadi berkurang. Nah, saya akan membahas tentang kerugian dari pembakaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi dan periode pengembalian yang lebih karena investasi modal yang tinggi. Dan poin yang kedua, karena pembakaran dirancang berdasarkan nilai kalor tertentu yang mengeluarkan kertas dan plastik untuk didaur ulang, menurunkan nilai kalor keseluruhan yang dapat mempengaruhi kinerja insinerator. Dan poin yang ketiga, prosesnya masih menghasilkan residu limbah padat pada akhirnya yang masih membutuhkan perawatan dan pengelolaan. Emisi dari insinerator terdiri dari partikulat logam berat, gas polutan, debu dan sampah karena pembakaran yang tidak sempurna. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Agar memahami insinerator, kita pahami bagaimana kita bekerja dengan sebuah insinerator. Yang pertama, hidupkan switch pompa terlebih dahulu agar sirkulasi air alat scrubber dapat bekerja dengan baik dan lancar. Yang kedua, masukkan limbah padat yang sudah dimanfaatkan dan dibungkus kantong bukan dari bahan plastik ke dalam ruangan pembakaran. Jarak kantong terhadap ujung burner paling dekat 30 cm agar tidak menutup lubang nozzle dan burner. Dan yang ketiga adalah tutup daun pintu insinerator sampai rapat sehingga limit switch bisa bekerja dengan baik dan burner bisa menyala dengan baik. Dan yang keempat, aturlah timer atau waktu kerja sesuai waktu yang dikehendaki. Secara otomatis, insinerator akan bekerja dengan sesuai waktu yang telah diatur tersebut. Dan yang kelima, set pengatur suhu, temperatur kontrol. Pada posisi 800 derajat Celcius atau suhu yang diinginkan, burner akan secara otomatis menyesuaikan suhu yang telah diset. Dan yang keenam, selesai operasi pembakaran, switch pada stop kontak dimatikan supaya tidak ada lagi pengaruh listrik pada insinerator. Pada umur pakai perangkat otomatis lebih panjang dan tidak cepat rusak. Dan yang ketujuh, hasil pembakaran atau abu dikumpulkan dengan kantong untuk dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir. Fungsi dari mesin insinerator ini adalah menghancurkan sampah atau limbah B3. Contohnya itu limbah medis. Limbah tersebut akan dihancurkan dalam mesin insinerator sehingga akan berubah menjadi abu yang aman dibuang ke badan lingkungan. Karena kita tahu jika limbah B3 tidak dihancurkan akan sangat berbahaya jika langsung dibuang ke badan lingkungan. Yang kedua adalah menghancurkan atau mendestruksikan materi-materi berbahaya seperti mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak diproses terlebih dahulu ke dalam mesin insinerator. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami yang berhubungan tentang insinerator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.